Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah kembali memudahkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu, mempelajari apa yang menjadi kewajiban kita semua, yakni dalam hal melaksanakan puasa Ramadan yang kurang lebih 3 harian lagi, insyaallah ya. Sangat tidak terasa 3 harian lagi, ikhwan ya. Ingat pesan saya di awal pembahasan masalah Ramadan ya, ada 3 hal yang besar yang wajib kita laksanakan sebelum kita masuki Ramadan khususnya, ataupun pada perkara-perkara yang lainnya. Yang pertama adalah mempersiapkan diri, karena at-tahawunu bil amri idza hadara waqtu ya. Ketidaksiapan kita melaksanakan satu kewajiban apabila tepat waktunya telah datang, maka ini bentuk peremehan, pelecehan terhadap perintah tersebut. Dan yang memerintahkan kita untuk ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka hati-hatilah tatkala ada kewajiban yang tiba datang waktunya kita harus kerjakan, dalam kondisi kita belum siap, maka sudah saya jelaskan ada 3 macam hukuman dalam satu ayat yang Allah berikan kepada orang yang tidak siap dalam ibadah. Yang pertama, Allah tidak suka dengan ibadah mereka. Kalau Allah tidak suka, berujung pada Allah tidak membantu. Kalau Allah tidak membantu, maka untuk berkedip pun antum gak akan bisa. Untuk menggerakkan 1 jari pun antum tidak bisa. Untuk istighfar sekalipun antum tidak bisa. Yang kedua, hukumannya Allah lemahkan seorang untuk ibadah, dibikin lemah. Ketika dia mau ibadah dibikin lemah, males, kalaupun dikerjakan ya sekenanya. Ini hati-hati. Dan yang ketiga, ikhwan a'azakumullah ya, wa qila 'udu ma'al qaidin ya, kata Allah, tinggallah saja di rumah bersama orang yang tinggal. Artinya Allah halangi mereka untuk ibadah. Maka ini kita tidak mau. Itu yang pertama, siapkan diri kita. Yang kedua, taubat ikhwan, taubat. Karena dosa mempunyai 2 efek yang besar. Secara umum dosa mempunyai 2 efek yang besar terhadap ibadah ya. Saya nggak bilang kepada dunia macam-macam nanti ya. Keluarga kita durhaka ya, finansial kita tidak bagus, kerjaan kita tidak beres. Ini efek-efek dosa. Saya nggak bicara dunianya ya. Saya bicara tentang ibadah kita. Efek dari dosa ada 2 yang besar. Ini itu harus hati-hati. Yang pertama, melemahkan manusia dari ibadah. Lemah dari ibadah.
ya, nggak semangat dia ibadah. Yang kedua, kalaupun dia ibadah, dihilangkan rasa nikmatnya, dicabut. Biasa aja orang habis sholat, habis sedekah, habis berbuat baik, dia nggak ada kebahagiaan di hati. Ini dia efek dari dosa biasa. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pastikan kita berdosa siang dan malam. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Wahai hambaku, kalian memaksiatiku, berdosa kepadaku, melawan kepadaku, sudah tahu itu haram, siang dan malam kalian memaksiatiku, kata Allah, dan saya tetap memaafkan kalian, saya tetap mengampuni kalian. Maka teruslah berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, ikhwan a'azakumullah, adalah terus meminta kepada Allah agar kita sampai di bulan Ramadan dan dimudahkan kita ibadah di bulan Ramadan. 3 hal ini antum pegang seumur hidup, ikhwan, ya. Mau masuk ibadah apapun, maka ilmui dulu sebagai tanda kesiapan kita, banyak bertobat apa saja. Ya, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya besar, ada harta, ada tenaga, ada waktu yang besar, antum minta tolong sama Allah. Ya, haji, dananya besar, tenaga besar, waktu juga besar. Umroh yang semisal, ya, salat dan yang semisalnya. Tapi azakumullah, di pekan kemarin, yaitu sekedar mukadimah saja, kita sudah selesaikan perkara-perkara yang diperbolehkan untuk kita tidak puasa. Ya, sudah selesai. Azakumullah. Kita masuk ke perkara dalam hal menentukan awal Ramadan. Ini akan jadi polemik terus di Indonesia. Ya, kenapa? Karena di negara kita Indonesia memang secara hukum legal diperbolehkan orang mendirikan ormas. Ya, mereka orang Islam, saudara kita semua. Ya, dalam beberapa kondisi ada perbedaan. Saya tidak perlu menyebut nama ormas-ormas ini, sehingga setiap tahun masyarakat awam ini selalu dibikin bingung. Kapan dia puasa? Kan itu. Ya, saya tadi sore juga ibu saya nelpon, puasa dina apa? Ya kan? Semua gitu. Saya nanya, nanti nunggu aja pemerintah yang mengumumkan. Ya, nanti kan biasa diumumin, maka nanti ada informasi seperti apa. Tapi sebetulnya dalam agama kita, ikhwan azakumullah, bagaimana sih menentukan awal dari puasa Ramadan? Karena terus terang, kalau antum mau coba-coba, udahlah untuk hati-hati, saya puasa duluan aja. Antum justru masuk di puasa Syak. Contoh, kita di tanggal berapa? Tanggal berapa tahun ini? Sangalas ya? Sangalas misalkan. Keder ki, 18 sangalas, 12 sangalas. Wislah puasa baiklah. Ini hati-hati. Justru ini namanya puasa Syak. Puasa Syak itu puasa di hari yang ragu-ragu. Ini masuk puasa haram. Jadi status puasa ini puasa haram. Kenapa? Puasa di hari yang meragukan antara bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Justru kalau Anda bilang untuk hati-hati sajalah, saya mulai puasa aja, justru Anda masuk di perkara yang haram. Makanya nanti kita jelaskan seperti apa. Ya, sudah. Maka itu yang dipakai oleh agama kita untuk menentukan awal bulan Ramadan. Jadi kita tidak keder lagi nanti ibu-ibu, kapan dia puasanya? Ya. Yang pertama hanya ada 2. Perhatikan, hanya ada 2 yang ada dalam agama kita untuk menentukan bulan Ramadan. Yang pertama, melihat hilal Ramadan. Hilal. Dan kita di musim hujan, ya kemungkinan besar nggak akan terlihat. Ya, sebagian tempat ya mungkin ada, ya, tapi akan kesulitan. Ya, maka kalau hilal tidak terlihat, maka cara yang kedua, apa itu? Menggenapkan bulan Sya'ban ini. Kita kan sedang di bulan Sya'ban nih. Berapa hari? 30 hari. Digenapkan aja. Kita sudah di berapa Sya'ban sekarang? 28. Ya, kalau 29 30, ya kurang lebih seperti itu. Ini kalau hilalnya tidak kelihatan, maka ditentukan dengan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ini cara dalam agama kita. Dalilnya ya banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah, ya, ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum."
Karena itu barang siapa di antara kamu yang menyaksikan di satu negeri tempat tinggalnya, ingat ya, patokannya di sini. Ya, orang Saudi ngelihatnya besok, antum udah puasa. Paham? Ya. Karena yang di sini belum melihat. Makanya Allah katakan faman syahida minkumus syahr. Dan barang siapa di antara kamu di negerinya melihat hilal pada bulan itu, kata Allah falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Dalil untuk bulan Sya'ban ya ada dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya asyhru tis'un wa isruna lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in ghumma alaikum. Nah, kita lagi di kondisi ghumma nih, kondisi mendung terus ya. Fa akmilul iddata 30 kata Nabi. Ya, apabila bulan telah masuk ke 29, yakni sudah Sya'ban sudah selesai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka lihat ya ada yang melihat hilal tidak. Jika hilal tidak terlihat kata Nabi fa in ghumma, jika hilalnya ketutup mendung atau kena asap, kena kabut segala macam, Nabi perintahkan fa akmilul iddata 30, sudah genapkan saja bulan Sya'ban menjadi 30 hari, selesai ya. Dan ikhwan a'azakumullah, nanti juga ada perintah dari agama kita, antum jangan pernah memulai puasa ataupun memulai hari Idul Fitri tanpa bersama-sama dengan manusia secara umum, dengan pemerintah kita maksudnya. Karena kata para ulama ikhwan a'azakumullah, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya, beliau mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Ya, di Indonesia kan banyak, ada yang kayak sudah ada yang mulai ini sekarang nih ya, dari beberapa sekte. Lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, as-saumu yauma tasumun, puasa itu di mana mayoritas manusia puasa, mayoritas. Karena ada sekelompok manusia di grupnya saja, di alirannya saja puasa, misal seblok situ aja, atau di orang-orang tertentu aja ya, kita lihatlah, apa perlu saya sebutkan, macam-macam kan, ada yang mulai duluan ya, ini mulai duluan di wilayah sini mulai, dan itu ikhwan azakumullah tidak sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nabi mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun, puasalah kalian bersama ya mayoritas orang di antara kalian, ini bersama manusia, dan berhari rayalah bersama manusia, dan Idul Adha juga bersama manusia. Ini menunjukkan bahwa ya nanti kita berpuasa ya sesuai dengan kaum muslimin berpuasa di Indonesia khususnya ya. Kalau bicara manusia ya, tadi di awal saya katakan banyak sekali ormas-ormas yang ada, maka itu makan keder. Siapa yang harus kita ikuti? Ya pemerintah nunjuk siapa dalam hal ini. Oh ternyata ada Kementerian Agama di sini. Nanti dia akan memutuskan. Tujuannya apa? Raful khilaf sebetulnya. Ya, ketika sudah diketok palu besok Ramadan, sudah mau Anda mau A, B, C, D, sudah diketok harus D, selesai. Ini tujuan adanya pemerintah supaya orang-orang berpendapat ini patuh terhadap putusan ini. Ya, tapi sekali lagi ya karena beda pandangan nanti akan ada perbedaan-perbedaan, dan ini ya terjadi setiap tahun lah. Baik, jamaah sekalian azakumullah, saya bacakan cepat karena memang ini insyaallah paham semua masalah menentukan puasa Ramadan. Jadi nanti ibu-ibu sekalian ya dan bapak-bapak, puasanya nunggu saja informasi dari pemerintah. Apakah malam Kamis kita sudah mulai tarawih, ataukah malam Jumat kita mulai tarawih, nanti diumumkan insyaallah. Jadi sabar, dan tadi saya ingatkan jangan coba-coba memulai puasa dengan niat tujuannya hati-hati. Sudahlah, saya hati-hati aja. Ini nanti puasa syak, nanti puasa yang diharamkan. Bapak Ibu sekalian azakumullah, teman-teman semua, kita masuk ke syarat wajib puasa. Ya, syarat wajibnya puasa sebelum ke hal-hal yang diperbolehkan. Syarat wajib puasa. Seorang yang ada di dalamnya syarat-syarat ini, maka dia wajib puasa. Ya, kalau enggak ya dosa dia. Jadi antum kalau ada di dalamnya beberapa syarat ini, nanti ada sekitar ya 3 syarat ya.
Kalau ada, antum wajib puasa. Yang pertama, dia dalam kondisi sehat walafiat. Ingat, syarat ini tiga-tiganya harus ada ya. Nggak bisa nggak. Antum dua, satunya nggak ada ya nggak bisa. Ya, ini syaratnya. Yang pertama, sehat. Ya, tidak dalam keadaan sakit, sakit-sakit yang sedang sampai berat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ya, syarat wajib puasa yang kedua adalah dia di kondisi sedang menetap, artinya tidak dalam kondisi safar, lagi mukim, ya, maka wajib puasa. Jadi kalau ada tamu datang ke kita, misalkan, ya antum jangan paksa puasa, kenapa? Dia musafir, ya, secara kewajiban, ya dia tidak ada dulu, artinya boleh dia untuk tidak puasa. Beda dengan orang yang mukim. Nah, kita orang mukim maka wajib. Sehat, terus mukim. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini tiga syarat yang ada untuk orang yang berpuasa. Sehat, mukim atau lagi nggak bepergian. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini ya orang-orang yang diwajibkan atau syarat wajib puasa Ramadan. Dalilnya sudah kita sebutkan di surat Al-Baqarah yang 183 sampai 185 di situ. Nah, gimana azakumullah, orang-orang yang dapat keringanan sudah kita ya, sudah Mas Abid ya, yang dapat keringanan. Nah, sekarang rukun puasa. Ya, kalau tadi syarat, ya biasa syarat itu di luar perbuatannya. Syarat sah salat apa aja? Ingat ya, kalau syarat berarti di luar amal itu. Paham? Kalau rukun di dalam amalan. Rukun salat, ruku, sujud, kalau enggak sah. Sama-sama nggak bikin sah. Tapi beda. Kalau rukun biasanya kita lagi melakukannya. Kalau syarat di luar dari itu. Contoh syarat salat apa? Suci, terus menghadap kiblat, ya, bersih dari najis, hadas besar, hadas kecil semisalnya. Di luar sholatnya, ini syarat. Ya, adapun kalau sudah masuk sholatnya maka rukun-rukunnya terpenuhi. Kalau enggak, maka tidak sah juga. Paham ya? Ini perbedaannya. Biar kita nggak bingung kayak tadi tuh. Mukim ya di luarnya, ya. Terus sehat ya di luar itu. Terus apa lagi satunya tadi? Haid dan nifas ya di luar perbuatannya. Tapi kalau sudah masuk puasa ikhwan azakumullah, maka ada beberapa rukun yang harus kita penuhi, ya. Secara umum rukun atau kewajiban puasa Ramadan ada dua saja, ya. Dua rukun puasa. Yang pertama rukunnya adalah imsak. Imsak. Ingat ya, imsaknya bukan yang ngiung-ngiung, bukan. Kalau itu bel pabrik, ada kan? Nah, ini unik lagi aja kita punya kebiasaan ya, kaum muslimin sebagiannya, dan itu hati-hati ibu sekalian ya. Suara ini kalau pemberitahuan bahwa dekatnya waktu subuh misalkan 5-10 menit lagi, ya barangkali ada manfaatnya, ya. Ya meskipun Nabi SAW nanti sahurnya adalah mepet waktu subuh, sebagaimana sudah kita jelaskan di pekan kemarin bahwa apa yang dipilih Nabi adalah yang terbaik, mau waktunya, mau yang dimakan duluan apa, yang diminum duluan apa, itu yang terbaik. Ya, kemarin saya tanya, sahurnya bisa nggak Nabi sahur jam 2? Ya bisa. Bisa nggak sahurnya Nabi jam 3? Bisa. Kenapa Nabi milih mepet? Yaitu yang terbaik. Jangan kita mengatakan Nabi bikin saya buru-buru, ini enggak. Rasulullah adalah orang yang paling tidak mau membuat kita susah. Beliau sholat tarawih, di belakangnya ikut-ikutan sahabat sehari 2 hari. Nabi khawatir turun wahyu sampai diwajibkan, pasti berat umatnya, maka Nabi nggak datang ke masjid. Paham? Menunjukkan Nabi itu nggak mau membuat kita berat. Paham? Ya, Nabi bilang, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu. Kalau saya nggak takut umatku akan berat untuk siwak setiap wudu, saya akan perintahkan. Cuma ini berat bagi sebagian orang. Cuma kita Indonesia diwajibkan siwak.
luruening di. Ya kan? Kayu siwak juga terbatas di kita, beli juga terbatas. Maka Nabi sesuatu yang nanti memberatkan umatnya beliau nggak mau. Paham? Karena tadi ya, buktinya nego bolak-balik sholat dari 50 sholat sampai 5 sholat. Beliau ingin tidak berat. Jadi jangan bilang Nabi bikin kita berat aja sahurnya, memang enggak. Itu yang dipilih Nabi SAW, itu yang terbaik. Tapi kemarin kita sudah jelaskan. Jadi yang pertama imsak. Nah kalau suara itu ibu sekalian tadi ya kita teruskan dulu. Kalau sekedar untuk memberitahu ya kan 10 menit lagi, 5 menit lagi, seenggaknya yang masih playa-playa gage sahur, yang belum minum sempat minum ya. Iya kalau itu mungkin ada manfaatnya meskipun ini tidak ada syariatnya dalam agama kita ya. Tapi kalau dibilang ini sebagai mulainya puasa, ya ini jadi bid'ah. Ya, karena mulainya puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi yang pertama adalah imsak, menahan diri ya dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua rukunnya niat ya. Niat untuk melakukan puasa. Ya, niat. Kenapa Anda puasa? Warteg gila kasih buka. Ini orang nggak niat. Berarti kalau warteg buka dia makan ya. Belenak nih pabrik pada puasa KB. Ini kalau nggak pada puasa dia ikutan. Maka harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Baik. Pertanyaannya, apakah sama niat puasa Ramadan atau puasa wajib dengan puasa sunnah? Beda. Awas nih Bu, penting Bu ya. Kalau puasa sunnah itu selain puasa yang wajib. Puasa wajib itu hanya ada 4 dalam agama kita. Ingat, hanya ada 4. Puasa Ramadan. Tadi apa nih? Qadha. Terus kafarat. Satunya nadar. Nadar, tahu nadar? Ya, kita punya janji kalau saya sehat saya akan puasa. Wajib puasanya nanti. Ya. Terus puasa kafarat. Ya, tumbang di siang hari bulan Ramadan berhubungan puasa 2 bulan selama berturut-turut atau dia sumpah sesuatu dia langgar, puasa juga dia. Ya, yang ketiga tadi apa? Qadha, ya mengganti puasa Ramadan yang batal. Yang pertama jelas puasa Ramadan. Selain ini bisa jadi masuk puasa sunnah, bisa jadi masuk puasa yang haram nanti. Paham ya? Untuk puasa yang ikhwan azakumullah akan kita bicarakan, ya puasa sunnah ya. Ini niatnya boleh di siang hari dengan catatan sedari fajar sodik dia belum makan dan minum atau belum ada yang membatalkan, belum jima misalkan. Ya, meskipun belum makan minum kalau jam 6 dia berhubungan ya nggak boleh juga. Ini pernah terjadi di Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke rumahnya. Ya, beliau lapar bagi seorang manusia biasa ya lapar, pulang ke rumah dari pagi belum makan ya. Bahkan belum minum bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang beliau sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Bayangkan, bukan nanya ada lauk apa. Yang ditanya adalah ada makanan tidak. Kalau saya pulang masak apa? Kan? Kalau kita kan gitu. Kalau beli cocok ya pura-pura ngisi bensin setelat. Tahu-tahu Padang. Ya. Padahal jangan boleh. Ya. Ikhwan, Nabi SAW nanya ada makanan tidak. Ya artinya beliau tak pilih-pilih juga dalam hal ini. Istrinya bilang nggak ada yang bisa kita makan. Nabi loh. Ya, Nabi SAW. Nggak ada makanan, benar-benar nggak ada yang bisa ditelan oleh Rasulullah SAW. Nabi ringkas saja. Ya udah kalau gitu saya puasa. Kenapa? Kata para ulama dari pagi beliau tidak makan, tidak minum. Menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh niatnya di siang hari. Tapi kalau puasa wajib harus sebelum waktu fajar, sebelum subuh lah gampangannya. Harus niat. Kapan niatnya? Ya bisa untuk malam pada maghrib atau ya ketika orang tarawih sebenarnya sudah meniatkan dia untuk besok puasa. Karena tarawih itu hanya ada di bulan puasa. Sebagiannya mengatakan seperti ada yang bilang nanti waktu sahur, ya.
Yang jadi masalah kalau ini insya Allah mahruf semua lah. Bahkan sebagian kaum muslimin dengan dilafatkan, ya dilafatkan, yang tentu ini tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nawaitu sauma ghad, ya liadai dan seterusnya, ya. Artinya sebagian kaum muslimin seperti itu. Kita tidak bicara itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan puasa Ramadan? Apakah niatnya cuma sekali di awal, ya, ataukah setiap malam? Nah, ini pertanyaan. Kalau niat malam, insya Allah mulai paham semua lah. Yang jadi pertanyaan, untuk niatnya, apakah cukup sekali di awal Ramadan, misal Kemis ya di malam Kemisnya saja untuk sebulan, ya, ataukah tiap malam? Ya sama pertanyaannya. Wong nyembelih ayam, sewu ayam. Bismillah ning arep bae ta setiap hulu. Bismillah, 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 bismillah. Nah, ini pembahasan fikih ikhwan azakumullah. Tapi kita nggak bicara ayam. Tapi ini ada modelan gini yang harus dibicarakan. Kita puasa ikhwan. Sebagian ulama mengatakan cukup sekali aja. Cukup sekali aja. Kenapa? Karena ibadah ini bersambung. Ibadah puasa kan bersambung. Besok masih puasa, duduk dinakin puasa, sukiki beling kok minggu harap puasa. Enggak begitu kan modelnya. Dia bersambung. Jadi cukup sekali untuk 1 bulan. Karena ibadah ini ibadah nyambung. Kecuali ada batal di tengah maka mulai lagi. Baik, ini pendapat pertama. Yang kedua, di setiap malam. Kenapa? Karena begitu sore dia buka, otomatis sudah selesai. Maka dia perlu meniatkan lagi untuk besok hari. Mana yang benar? Ya semuanya benar. Ya, yang salah adalah yang tidak berpuasa dan tidak niat puasa. Taib, ya ini fikih. Tugas kita hanya satu, rohabatus sodr, berlapang dada dan memilih di antara pendapat-pendapat ini mana yang lebih mengenakan hati kita. Paham? Jadi kita nggak gontok-gontokan dalam masalah ini. Pasti ini indah kalau masalah fikih. Saya dulu ikhwan mondok, saya di ranjang bawah, dia di ranjang atas, teman saya dari Lombok. Itu kalau Idul Adha kita sholatnya beda. Ya, dia ikut ya Ustaz Yazid, saya ikut Ustaz Abdul Hakim. Jadi hari ini saya antar dia ke tempat sholat, besok dia ngantar saya ke tempat sholat. Masalah itu satu ranjang, Pak. Ya, dan kita punya 2 guru yang berbeda misalkan. Nah, sudah satunya ikut mana? Ya dengan dalil yang ada, tentu bukan ikutin taklid. Satunya ikut mana? Nah, ini fikih seperti itu. Kita dituntut untuk dewasa. Ya, mana yang salah Ustaz, mana yang benar? Apakah bacalah dijaharkan bismillahnya atau enggak? Saya jawab yang salah yang enggak baca bismillah. Kenapa? Karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan kata Nabi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada sholat kalau enggak baca Al-Fatihah, dan bismillah bagian dari Al-Fatihah. Kalau enggak dibaca enggak sah. Gampangnya gitu. Ini urusannya cuma yang satunya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, lihat maslahat yang ada. Paham? Sunnahnya Nabi yang lebih dekat ya tentu disirkan, tapi lihat kondisi. Ya, oh ternyata di belakangnya orang-orang yang biasa menjaharkan baca sebagai imam. Ya, jangan sampai orang imam dibenci orang lain. Ini terjadi ikhwana azakumullah. Ya, sebagian dai muda tahu sunnah ini, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disirkan. Dia masuk ke masjid umum, sholatnya nggak dijaharkan. Sholat Jumat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, habis itu naiklah pemimpin tertinggi di desa itu. Sholat kita nggak sah, diulang lagi saat itu. Nah, ini kan masalah besar akhirnya. Kenapa? Ya pada perkara-perkara yang begini antum nggak boleh gontokan, kecuali prinsipil. Antum dipaksa berbuat syirik, kebid'ahan yang jelas, nggak ada toleransi di situ, ya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manil tamasa ridon nas sakatillah, ya. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia dan memunculkan marahnya Allah, demi banyak teman, banyak yang suka, nggak apa-apa Allah marah, Allah jadikan manusia benci ke dia satu saat. Kesandung sekali Allah benci Allah benci dan dijadikan manusia benci. Ini hati-hati. Taib ya. Masalah fikih jadi antum nggak perlu gontok-gontok. Mana saat apakah setiap malam ataukah cukup? Sudah. Antum pilih mana yang memang menjadikan antum menjadi tenang. Paham ya? Jadi 2 rukun puasa, yang pertama apa? Imsak, yang kedua apa? Niat. Khusus puasa Ramadan berarti niatnya di malam hari ya.
Tapi ikhwan azakumullah, di antara dalilnya apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya karena Nabi memang hanya mengatakan begitu. Barang siapa yang tidak niat sebelum fajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puasanya tidak sah. Jadi hati-hati Bu ya, untuk Ramadan niatkan ya. Mau ibu ambil sehari, maksudnya untuk sebulan niatnya atau setiap malam. Kalau yang hati-hati gimana? Ya, kita nggak bilang rojih ya. Kalau antum mau ambil hati-hati yang mana dari dua masalah ini? Mau yang tiap malam atau sekali saja? Ya tiap malam. Kalau mau yang hati-hati, istilahnya gitu. Ya, tapi ya tadi antum bebas masalah seperti ini. Ya, ini fikih dan antum merdeka dalam masalah seperti itu. Ikhwan azakumullah, pembatal puasa kita sudah masa ya. Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid nifas bersetubuh dengan sengaja, ini sudah semua. Ya, dan yang diikhtilafkan diantaranya adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Ya, dengan sengaja itu macam-macam. Bil istimna, ya dengan onani atau masturbasi atau yang semisalnya, ya entah dia lakukan sendiri atau dia menyuruh pasangannya, ini sama. Ya, adapun kalau sampai berhubungan badan, jelas dia kena kafarat. Taib ikhwan azakumullah, termasuk juga nanti dengan budak misalkan, ini sama saja. Ya, sebagian ulama mengatakan batal. Adapun Syekh Albani rahimahullah taala beliau mengatakan tidak batal. Ya, nah dia bukan syarat pembatal puasa. Ini fikih, ini berseberangan nih. Yang satu bilang batal, yang satu bilang tidak batal. Ya, ini fikih sampai sedemikian jauhnya, bilang batal dan bilang tidak batal. Taib ikhwan azakumullah wa iyyakum jami'an. Yang diperbolehkan ketika puasa juga sudah ya, mandi atau mendapati waktu fajar dalam keadaan junub ya, bersiwak boleh. Siapa lagi kemarin? Mandi, mencicipi makanan, donor, semisal ya, ini boleh. Atau yang kemarin terlewat adalah menelan sesuatu yang sulit dihindari. Menelan sesuatu yang sulit dihindari. Contohnya apa? Ya lendir, ya dahak, sulit dihindari, ketelen. Ya antum kalau memang bisa dikeluarkan itu kotoran, ngapain ditelan? Cuman kan beberapa orang mungkin ya nggak kerasa atau sulit dihindari. Maka ini masuk dari keumuman ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk darah-darah yang ada di gusi. Sikatan kah? Atau memang beberapa orang gampang gusinya itu berdarah, susah. Wis di peh kumur-kumur segala macam, ternyata ada yang ketelan. Ini termasuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, transfusi juga termasuk ya, kalau memang isinya adalah cairan yang semakna dengan makanan minuman batal. Kalau transfusi darah ikhwan azakumullah ya, ulama ikhtilaf, yang mengatakan tidak batal karena memang diperlukan saat itu. Tapi saran saya, kalau memang dia memerlukan darah jangan puasa. Kan berarti masuknya penyakit yang memperberat sakitnya dan penyakit yang bikin puasanya tambah berat. Ya, nggak usah dipaksakan. Ya, Allah itu arhamar rahimin. Allah itu maha kasih sayang. Sudah, jangan memberatkan. Anda boleh qada dan boleh fidyah. Jangan menyiksa diri. Islam ini tadi saya katakan di awal ikhwan, Nabi kalau menjumpai sesuatu yang bakal membuat umatnya repot, Nabi berhenti dari ibadah itu. Atau minimal beliau melakukan hal lain. Ya, itu Nabi dan sahabatnya seperti itu. Dulu ada seorang sahabat ikhwan azakumullah yang Ibnu Mas'ud diantaranya, tiap tahun beliau itu kurban. Ya, tetangganya ini ngelihat beliau tahun itu nggak kurban. Kenapa? Khawatir dianggap kurban itu wajib. Paham? Ya, ada perkara-perkara yang harus begitu. Ya, tadi saya kisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih, di belakangnya bermakmum sahabat sehari 2 hari. Khawatir Jibril turun bawa berita diwajibkan tarawih, tumbang kita. Ya, kalau diwajibkan tarawih sebulan penuh, waduh. Ya,
Kasihan yang mudik-mudik gimana terus ya, yang repot-repot semisalnya. Maka Nabi SAW nggak datang ke masjid untuk membuktikan bahwa tarawih ini bukan wajib. Jadi prinsip Islam tuh begitu, ya, tidak memberatkan, dilaksanakan semampunya, bukan sekiangnya ya, semampunya. Lalu ikhwan azakumullah, apa-apa yang membuat berat pasti di dalamnya ada rukhsah. Taib. Termasuk sesuatu yang sulit, ya, gigi berdarah, gusi berdarah, ya, atau sesuatu yang memang sulit dihindari, maka ini dimaafkan dalam agama kita. Taib ikhwan azakumullah. Lalu kita ke sunnah-sunnah dalam hal puasa. Ada apa aja kemarin sunnah-sunnah dalam puasa? Yang pertama, makan, sahur dan mengakhirkannya. Ingat, nggak bisa dipisah. Makan, sahur dan mengakhirkannya. Kembali saya katakan pada antum semua ikhwan, apa yang dipilih Nabi, baik dari waktu, baik dari tata cara gaya jalan, tata cara duduk, tata cara makan, tidur, apa yang dimakan dan apa yang diminum, kita yakini 100% bahwa itu yang terbaik. Saya katakan kemarin ikhwan, bisa Julaibib seperti apa. Lepas dari urusan dokter sekarang baru bilang, iya ternyata kurma itu punya sifat dia low release. Gulanya itu kalau dimakan orang nggak langsung meledak. Jadi orang gula tubuh tuh nggak kaget, nggak lemes. Ya, kenapa sahur dengan ini? Karena dia bisa melepas gula secara perlahan sampai sore, sehingga orangnya tidak lemes. Beda kalau gula langsung meledak di jam 6 antum makan jam 5, kesananya antum nggak dapat pasokan gula. Sederhananya begitu. Kesehatan sekarang baru bilang. Nabi udah kapan ngomong ini? Nyontokan udah kapan? 14 abad yang lalu. Menunjukkan beliau SAW tahu yang terbaik. Ya, ada buah delima, anggur juga ada, tufa juga ada, apel juga ada. Di zaman itu loh. Durian nggak tahu ada enggak ya? Kalau kalian antum ketemukan durian ada di zaman itu, ada nggak Pak? Coba cari nanti. Ya, ada buah-buahan zaman itu. Kenapa Nabi pilih kurma? Karena itu yang terbaik. Terserah antum habis itu makan gorengan, rolas ya silakan aja. Mau makan minum es teh silakan. Tapi mulailah apa yang Nabi mulai. Apa yang dimakan dan kapan Nabi makan. Kan gitu. Maka bicara masalah sunnah puasa, dan ini yang sering banyak ditinggalkan adalah masalah makan sahur. Kita udah bicara nanti menguatkan biar nggak mudah, itu urusan dunianya lah, ya. Tapi ada perkara-perkara yang besar. Pertama, jelas ini perintah Allah dan Rasulnya untuk kita puasa, untuk kita sahur. Ya, Nabi SAW tasaharu, perintah dari Nabi SAW, antum turuti. Yang kedua, ikhwan azakumullah, Nabi mengatakan bahwa urusan sahur adalah urusan keberkahan. Ya, urusan keberkahan. Jadi antum mau lapar, mau ngantuk, mau tidak, usahakan untuk berpuasa. Taib. Dalilnya mana? Perintah Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat, ya. Di antara yang Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan di sini. Beliau mengatakan, ikhwan azakumullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, ya, karena sungguhnya dalam makanan sahur ada keberkahan, ya. Jadi perintah Nabi dan di dalam sahur ada keberkahan. Baru setelah itu antum bahas biar nggak cepat lemas, biar nggak cepat lapar, biar nggak cepat haus, biar kerjanya kuat dan seterusnya dari urusan dunia. Tapi yang paling utama adalah satu, itu perintah Nabi. Yang kedua apa? Ada keberkahan. Paham ya Bu ya? Baik. Hikmah juga dari makan sahur ini, ikhwan, menyelisihi siapa? Orang Yahudi. Ya, ahli kitab kata Rasulullah SAW, mereka puasa juga. Tapi puasa mereka tidak ada sahurnya. Makanya dalam agama kita, antum dilarang puasa wisol namanya. Tahu puasa wisol? Hah? Lihat itu. Ya, orang yang melakukan ada satu diet ketat, itu makan misalkan dari jam pagi jam 4, nanti makan lagi jam 9 malam. Ya, apalagi sambil diniatkan puasa. Ya, ini hati-hati, meniatkan ibadah dengan diikatkan dunia, kalau nggak ada petunjuk nggak boleh.
Paham? Antum sedekah supaya sehat boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi yang membolehkan. Antum sedekah untuk kaya boleh enggak? Enggak boleh, karena tidak pernah ada iming-iming Nabi. Tapi Ustadz, sedekah diganti iya, tapi tidak pernah ada perintah dari Nabi untuk mengikat sedekah dengan kekayaan. Paham? Sedekah dengan kesehatan ada. Ya, dawu marodokum bi sodako. Nanti ada insya Allah di pelajaran kitab tauhid kita belajar, ini bagus. Termasuk bab yang paling saya sukai. Iradatul insan bi amali dunya. Ya, seorang yang ibadah untuk tujuan dunia ini jauh lebih bahaya daripada ria. Ria lebih bahaya dari dajjal, tapi iradatul insan bi amali dunia ini jauh lebih bahaya daripada ria. Nanti insya Allah pada pelajaran tauhid. Kita selesaikan dulu. Ada puasa wisol dalam agama kita. Wisol itu apa sih? Puasa melebihi batas waktunya. Paham? Melebihi batas waktu. Waktu buka kita jam berapa? Ya sederhana jam, gak jauh-jauh lah, jam 6. Sekarang kan maghrib kita jam 6 lebih ya 10 sampai 15-an ya. Naik turunnya segitu. Durung kempong, kopelah jam sanga, gak bisa ikhwan. Ya, nanti termasuk puasa wisol. Puasa wisol ini puasa yang diharamkan. Jadi bukan tambah hebat, Bu, bukan dapatnya pahalanya lebih banyak, malah dapat dosa. Paham? Ya, kayak Anda sholat subuh, berapa rakaat? Kita kan dautangi turu lagi seger-segere, papat bisa lah. Ya nggak bisa. Malah Anda dapat perkara dosa. Nggak sah juga salatnya dan seterusnya. Ya, jadi ini perhatikan ikhwan azakumullah. Lalu ikhwan dalam masalah sahur juga ini ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini dari sahabat Zaid bin Thabit. Kalau tadi sahur dan makan kita belum bicara apa yang dimakan ya, yaitu kurma basah, nanti ada insyaallah hadisnya. Sekarang jarak Bu, jarak antara subuhnya Nabi dengan sahurnya Nabi. Tadi saya katakan, Nabi bisa nggak sahur jam 2? Bisa. Sahur jam 3 malam? Bisa. Bisa banget. Ya. Tapi nggak Nabi lakukan. Dan jangan pernah kita mengatakan, Nabi bikin saya buru-buru, bikin susah. Ingat prinsip tadi, Nabi tidak pernah mau bikin kita susah. Apa saja. Ya. Perkara siwak. Laula an asyuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu. Kalau saya nggak takut bikin umat saya berat, bikin umat saya repot, saya suruh mereka untuk siwakan kalau wudu. Tapi Nabi tahu ini bakal memberatkan. Negara-negara yang nggak ada kayu siwaknya akan repot nantinya. Ya, kita yang nggak biasa pakai siwak akan repot dan seterusnya. Maka Nabi nggak mau. Paham? Jadi stop mengatakan Nabi memperberat urusan kita dengan sahurnya mepet-mepet susu. Justru itu yang terbaik. Ya. Terlepas dari nanti masalah-masalah biar nggak terlalu panjang laparnya ini itu enggak, kita nggak bicara itu. Baik. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya wa Zaid bin Thabit tasahhara falamma faragha min sahurihima qama bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla qulna li Anas kam kana baina faraghihima min suhurina wa dukhulina fi sholati qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayat. Dari sahabat Anas bin Malik ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit pernah sahur bersama-sama. Mereka sahur bersama, Zaid bin Sabit dan Nabi. Lalu Anas bin Malik nanya ya, ketika ketemu dengan Zaid bin Sabit, berapa lama jarak antara sholatnya Nabi dengan sahurnya Nabi? Kan ingin tahu. Dan gak nyebut menit. Kalau menit ya kita gampang. Ya. Beliau mengatakan kata Zaid bin Sabit, ya qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayat. Ya, kurang lebih kalau ada orang baca Al-Qur'an 50 ayat. 50 ayat kurang lebih itulah jarak antara sahurnya Nabi dengan waktu subuh. Kira-kira 50 ayat itu berapa menit? Kalau dimenitkan, iya nggak ada ketentuan pasti. Ya, antum nggak bisa pastikan setengah jam. Nanti dimintain dalil repot, nggak ada dalilnya. Ya, 15 menit karena nggak ada kata-kata 15 menit dalam dalil. Maka yang harus antum katakan
kira-kiranya orang baca 50 ayat gimana? Ya tergantung. Bacaan Quran ada yang hadar cepat, ya. Ada yang tatbik itu pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang gitu. Lihat cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumid. Ya nggak bisa. Patokannya gimana? Ya baina lah. Antara orang yang cepat dengan orang yang gerak-gerak. Ya kalau kita patokannya orang gerak-gerak yang nun dan ba masih ketuker ya bisa sejam. Ya enggak? Kalau antum patokannya yang paling gerak-gerak, yang iya dan tanya ketuker, jim dan khonya ketuker, wah ya lama. Maka nggak mungkin. Atau kalau patokannya orang cepat, nggak bisa juga 5 menit juga selesai. Gampangannya begitu. Maka ya di antara itulah sedang. Ya kita orang Indonesia baca sedang ya mungkin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kira-kira 50 ayat berapa? Dikira-kira, paham? Berarti tidak terlalu lama dan tidak terlalu mepet. Paham ya? Ya, tapi diakhirkan di antara waktu sahur diakhirkan. Baik. Ya, kalaupun mau dipaksakan di menit ya kurang lebih 20 sampai 25-an lah. Ke bawah itu. Saya yakin nggak akan lebih dari setengah jam. Ya, di bawah setengah jam. Kita nggak bisa menjazmkan berapa menitnya karena memang dalil yang ada hanya menjawab ya 50 ayat. Tayyib ikhwana azakumullah, lalu menyegerakan berbuka. Kalau tadi mengakhirkan waktu sahur dan yang kedua menyegerakan untuk berbuka, disegerakan. Mau lapar, mau belum, ya mau haus, mau tidak, maka buka ya. Dan mulailah apa yang Nabi mulai. Nabi mulai dengan apa? Kurma ya. Nabi mulai dengan kurma. Yang pertama dengan kurma basah. Ya mungkin kalau tidak ada kurma basah karena ketidaksediaan di negara kita nggak terlalu banyak mungkin, atau secara harga bisa lebih tinggi, ya boleh dengan kurma kering ya, dengan tamar ya. Kalau rutobnya tidak ada, rutob itu kurma basah. Kalau nggak ada juga boleh dengan air. Ini 3 ini contoh dari Nabi. Maka antum mulai dari 3 ini. Kurma basah, kurma kering, baru air. Yang keempatnya boleh apa? Gorengan ya, gorengan. Terus yang kelimanya apa, Bu? Kolak. Nanti nggak bisa ruku sujudnya itu, apa namanya, sholat maghribnya. Ya jangan banyak-banyak dulu, nanti susah. Apalagi untuk tarawehnya nanti. Baik, ala kulli hal ikhwan, dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Segera mengganti gula yang hilang ya. Kalau dia sahur maka perlahan gula ini akan lepas sehingga antum nggak terlalu lemes ya, dan seterusnya. Lalu berdoa ketika berbuka puasa. Doanya apa? Siapa yang apa? Doa ketika berbuka puasa. Dan ini kata Nabi, ingat ya, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wasaimu hina yuftir wa da'watul maghlub. Dalam riwayat lain ya, doa orang tua ke anaknya, doa musafir ya, dan doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Ini beda lagi. Kata Nabi SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak. Tidak tertolak. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil ya, lalu dia berdoa, maka doa ini tidak tertolak. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dan yang ketiga, orang yang dizolimi ya. Nanti dalam riwayat lain, doa seorang anak untuk orang tuanya ya, ini termasuk yang mustajab. Lanjut. Terus bagaimana doanya dalam buka puasa? Doa tatkala buka puasanya, bukan doa bebasnya ya. Kalau doa bebasnya sebelum buka antum bebas minta sama Allah. Ya, minta kebaikan dunia akhirat, minta kesehatan, minta umur panjang dalam ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Ya, tapi bukan itu yang saya maksud. Doa ketika orang berbuka puasa. Apa Bu doanya, Bu? Monggo, Mas Abid, apa doanya Mas Abid? Dhahaba ad-dhama'u, terus wabtallatil
uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa hausku. Wabtallatil uruqu, telah basah urat leher, urat-uratku telah basah, artinya sudah teraliri, segar kembali. Wa thabatal ajru, dan tetap pahala untukku insya Allah. Jangan lupa insya Allah. Mari sudah saya jelaskan, insya Allah ini fungsinya kita ya tidak menjazmkan segala sesuatu ya, karena yang tahu pasti tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ya. Meskipun perkara-perkara yang sudah jelas, katakan insya Allah. Baik. Lalu ikhwan, sunah-sunah juga ketika bulan puasa adalah memberi makan orang yang berbuka. Ini penting. Sering saya bawakan ikhwan, manusia semuanya dari A sampai Z, apapun dia, siapapun dia, punya 3 keterbatasan dalam hidup ini. Keterbatasan umur, maka dia harus memanfaatkan umurnya, karena kan cuma pendek ya. Yang kedua, dia punya keterbatasan waktu ya, 7 hari kali 24 jam atau kali 30 hari, udah waktu tuh segitu, nggak jauh-jauh ya. Yang ketiga, dia punya keterbatasan harta, maka manfaatkan, cari peluang-peluang gimana nih supaya umur saya segini tapi manfaatnya banyak, apa saja. Maka kemarin saya sarankan antum bikin kehidupan yang kedua. Masih ingat? Apa saja? Jangan sampai antum wafat hari ini, besok kayak nggak ada antum di dunia ini. Paham? Ya, antum kalah sama Uzair. Ya, dia bikin roti untuk yang haji. Dia bukan ulama. Ya, orang baik aja. Kalau ada yang haji, dia bikinkan roti, dia adon, dia bagi-bagikan. Ya, sampai detik ini namanya ada, terkenal ada orang yang suka bagi-bagikan roti. Namanya kita tidak pernah tahu orang yang mana. Ya, ribuan tahun dia meninggal. Dia bikin kehidupan yang kedua namanya. Paham? Antum kenal enggak? Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baghia, ya, wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing. Tapi karena ini kebaikan, Allah jadikan pelajaran. Paham? Jangan sampai antum enggak berarti di dunia ini. Apa aja? Nabi SAW katakan ada laki-laki menyingkirkan ranting dari jalan masuk surga. Namanya kita tidak pernah tahu. Ya, Bani Israel dari zaman siapa? Panjang, Bani Israel itu rentannya panjang banget. Ya, kita tidak pernah tahu. Tapi dia bikin kehidupan kedua kebaikan. Itu maksud saya. Baik, antum punya keterbatasan waktu. Imam Nawawi punya umur 45 tahun kurang lebih. Tapi karyanya besar sampai hari kiamat dipelajari. Ini namanya umur pendek, waktu pendek, tapi berkah. Baik, ya. Nah, kita melihat guru-guru kita, masya Allah, dengan kesibukan yang luar biasa, tetap bisa produktif, bisa nulis, bisa ngajar, bisa melahirkan murid-murid yang banyak dan semisalnya. Sama-sama dikasih 24 jam, kita ini kan kasih 24 jam, tapi hasil kita tuh beda-beda. Contoh antum aja nih, ya, dari sekian karyawan di sini, sebulan jam kerja sama jam 8 sampai jam 4. Kalikan sebulan, kok ada yang bisa sholat duha, ada yang bisa sedekah, yang mungkin gaji tidak beda jauh. Di sini dia bisa dalam 24 jam baca Quran, 2 bulan sekali khatam, yang ini tidak. Apa yang membedakan? Berkah. Paham? Maka minta keberkahan. Ya, kalau antum beda kalah waktu, oh dia waktunya 32 jam, Ustadz sehari saya 24 jam, antum boleh ngaku kalah. Masalahnya kita sama-sama, kok hasil kita beda. Namanya satu diberkahi, satu tidak. Tapi ikhwana azakumullah, ya. Dan yang terakhir, kita punya keterbatasan apa? Harta. Kalau bicara ngasih makan orang, ya binatang aja berpahala. Paham? Sekarang saya tanya, lebih berpahala ngasih binatang atau manusia? Manusia jelas. Manusia yang durhaka atau manusia yang taat? Ya jelas manusia yang taat. Manusia yang taat banget atau manusia yang taat aja? Ya taat banget, kan gitu. Maka kita harus tahu potensi-potensi. Dari semua ngasih makan, ya yang terbaik ngasih makan orang yang berbuka. Apalagi yang berbuka ini penghafal Al-Quran. Misalkan plus dan plus. Rebutan masalahnya yang begini juga. Makanya saya bilang ke antum ikhwan, kapan ada peluang dalam kebaikan, jangan coba-coba, nantilah.
Kalau udah ditutup orang, antum mau nangis darah nggak bisa. Paham? Ya, kemarin alhamdulillah dari antum semua jazakumullah khairan yang buat plafon sama kubah. Kan kita udah stop tuh. Ketika sudah tercapai 300 sekian puluh juta ya, 300 sekian juta waktu itu. Sudah dari sini tak tutup, selesai. Orang mau nyoba nggak bisa. Ya, kita nggak mau nerima amanah yang nanti kita repot sendiri. Ada setelah itu saat mau ikut nggak bisa, sudah tutup, selesai. Kalau mau tuh beli keran, beli kloset, beli ini gitu kan. Itu sudah nutup semua. Paham? Ada amalan yang kalau udah ketutup, antum nggak bisa masuk lagi. Nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kalau rusak baru antum bisa masuk. Itu pun kalau nggak diduluin orang. Paham? Jadi ikhwan, berlomba-lomba di bulan Ramadan ikhwan. Mungkin nggak bisa 20 porsi, nggak bisa 100 porsi, nggak bisa. Udah bisiki aja lah DKM-nya. Bisa nggak saya 5 kotak aja? Boleh nggak? Ya boleh banget. Paham? Tapi yang terus pinter. Ya, pinter cari peluang mana nih yang bisa antum dekati. Semisal ini penting ikhwan azakumullah, yang begini penting. Ini trik kita dalam hidup juga seperti itu. Bukan kita tamak dalam yang lain-lain, tamak dalam kebaikan, saya kira suatu yang bagus. Jadi memberi makan kepada orang berbuka ini pahalanya sangat besar. Bulan Ramadan sedekahnya dapat, pahala puasa orang juga dapat, plus ya perkara-perkara lainnya. Ini namanya orang yang memanfaatkan keterbatasan. Atau pernah saya bilang, antum punya uang terbatas di bulan Ramadan. Kayaknya untuk Ramadan tahun ini uang bebas saya hanya 500.000 deh. Uang bebas tuh bukan untuk zakat fitrah, bukan untuk makan, duit bebas. Duit bebas tuh bisa jalan-jalan, bisa tuku seblak, bisa apa, duit bebas. Tapi saya mau dapat malam Lailatul Qadar. Kan nggak mungkin antum nembak, saya keluarkan 500.000 malam ke-21. Kalau meleset, ya diterima. Tapi kan tidak sesuai dengan ekspektasi antum. Ya tinggal ditukar aja, karena antum punya keterbatasan duit cuma 500.000, cuma 200.000, cuma 100.000. Ya ditukar aja, ditukar. Ya keluarkan tiap malam, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-29, malam ke-30. Kira-kira dari 30 malam ada malam Lailatul Qadar enggak? Ini namanya orang cerdas dalam memanfaatkan keterbatasan. Paham? Sebagaimana saya bilang, antum bebas doa 24 jam bebas. Tapi orang cerdas tahu waktu terbaik adalah waktu sahur, sepertiga malam terakhir ba'da asar di hari Jumat antara azan dan iqomah. Tapi kalau bicara kapan aja ya silakan aja. Paham? Tapi ikhwan azakumullah, ini yang keempat. Jadi memberi makan orang yang berbuka puasa. Yang kelima ikhwan azakumullah, sunnah-sunnah dalam puasa yang kelima adalah lebih. Ini contoh dari Rasul, lebih menderma dan beribadah di bulan Ramadan. Lebih itu kalau biasa antum duha di hari-hari sekarang 2 rakaat, nanti di Ramadan tambahlah 4 atau 6 atau 8 rakaat ya maksimal, jangan lebih. Antum biasa sedekah setiap hari 1.000, nanti di bulan Ramadan tambahin jadi 1.000 berapa? 1.500 misalkan ya. Tapi lu 500-an angel digenapi jadi 2.000. Intinya harus ada penambahan. Paham ya? Khusus di bulan Ramadan, dan semoga bisa ketarik pada setelah Ramadan. Tayyib ikhwan a'azakumullah. Habis Mas Afid. Antumnya nggak gini sih tadinya. Nanggung ya udahlah. Nggak usah ada pertanyaan berarti. Tayyib ikhwan a'azakumullah. Sebagai penutup ini nanti masih panjang bahasan kita, nanti masih ada masalah qadha, puasa, fidyah seperti apa, terus orang yang masih punya hutang puasa kalau meninggal gimana, siapa yang harus menggantinya, ya. Saya bayar fidyah seperti apa, termasuk kontemporernya, bolehkah dengan uang bayar fidyah, bolehkah dengan mentahan, berasnya aja bayar fidyah, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas sebanyak ya. Panduan sholat tarawih seperti apa ya, termasuk kalau imamnya 23 antumnya 11 harus gimana ya, penongkrong aja di situ atau pulang. Nah kan masalah juga ini, kalau antum pulang berarti nggak sholat dengan imam, hilang keutamaan sholat semalam suntuk gitu kan, sementara antumnya meyakini hanya sampai 11. Jadi kita cari solusi yang seperti ini ikhwan, baiknya seperti apa, karena segala sesuatu harus ada ilmunya supaya kita nggak ragu dalam melakukan sesuatu. Kalau ini yang kita pegang, ini yang kita pegang.
Taib terakhir ikhwan azakumullah saya bacakan cepat ya. Di antara sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menjadi peringatan juga untuk kita, jangan sampai puasa Ramadan kita menjadi sia-sia. Sia-sia itu hanya dapat lapar dan haus saja. Di antara apa yang Nabi katakan, rubba shaimin ya hattuhu min siyamihi ya alju wal ats. Berapa banyak kata Nabi orang yang puasa dia hanya mendapat lapar dan haus. Kenapa? Dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, tingkah laku yang buruk dan yang sejenisnya. Banyak hadisnya, ya ada sekitar 3 atau 4 hadis, yaitu cukup insya Allah bahwa jangan kita menyia-nyiakan pahala puasa kita dengan melakukan satu hal yang maksiat. Jangan bilang juga kan nggak membatalkan, iya ya, tapi kalau antum sampai nggak dapat pahala karena maksiat-maksiat yang terus-menerus ya kan juga ya suatu yang nggak baik tentunya. Tapi apa sih yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan segala yang semisal dengan dusta, ya, perkataan-perkataan yang nggak bagus, ya, zur, dusta, bohong, ghibah yang semisalnya. Awas ibu-ibu, bulan Ramadan ditahan dikit ya, bisik-bisik ya. Jadi kalau ada yang manggil, sini, jangan mau dekat. Biasanya kalau sudah suaranya begitu tuh itu muqaddimah dari ghibah itu. Paham? Kecuali dikecualikan ya. Anda melihat pelanggaran dan teman Anda lapor ke atasan, itu bukan ghibah. Atau antum anak ke saya misalkan sebagai yang ya ada tanggung jawab ngisi di sini masalah akhlak semisalnya boleh ya, tanpa menyebutkan nama, tanpa ada tendensi Ustaz tolong sih nanti di kajian barangkali dibahas ini sebagian teman, tidak masalah. Ini bukan termasuk ghibah. Paham? Ini namanya nasihat asal tepat pada orang yang tepat. Tuh atas kepemimpinan Pak ya, begini fulan saya lihat begini tidak masalah, boleh ya. Ini bukan termasuk ghibah. Taib. Ikhwan azakumullah, nanti kita lanjutkan insyaallah, sudah jam 9 lebih. Barakallahu fikum. Insyaallah pertanyaannya bisa lewat WA, nanti saya jawab kalau nggak ketumpuk. Kalau ketumpuk biasanya agak lama. Ala kulli hal ikhwan azakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan iman, sehat walafiat dan dengan kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan, dan sehingga kita tidak berharap kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan ikhwan. Barakallahu fikum, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Fadhal.